Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumunah Pandewa. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran. Mari kita sama-sama menyimak video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk di poin A, yaitu pengertian teknologi. Nah, pengertian teknologi adalah keseluruhan untuk menyelesaikan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Perkembangan teknologi juga yang termasuk adalah mesin cetak, telepon, televisi, komputer, dan sebagainya, yang telah diperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas. Dalam skala global telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara, seperti banyak proses teknologi menyelesaikan produk yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan mempengaruhi sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan sekelilingnya. Oke, poin B langsung saja, teknologi komputer. Nah, teknologi komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Dan kata komputer semula dipergunakan untuk mengembangkan orang yang pekerjaannya menghitung, aritmatika, atau tahap alat bantu. Arti kata ini kemudian dipakai kepada mesin itu sendiri. Nah, pengertian komputer ada banyak skala yang dikemukakan oleh para ahli. Dan menurut Rebor Harblismer merupakan alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima banyak tugas, mulai dari menerima input, memproses input sesuai instruksi, dan menyimpang perintah-perintah tersebut dan merubahnya menjadi output dalam bentuk informasi. Ada juga menurut Heimcher, komputer seperti alat hitung elektronik yang cepat yang bisa menerima input berupa digital lalu akan memprosesnya berdasarkan pada program yang tersimpan dalam komputer dan mengeluarkannya dalam bentuk output berupa informasi. Poin C yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari peralatan yang lain ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa terpisahkan. Langsung saja ke poin D, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor terdiri atas semua sistem elektronik, formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Orang yang berbeda dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda di kantor lain dalam suatu perusahaan dengan orang lain.
Para pengguna otomatisasi kantor pada umumnya adalah manajer, orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya profesional, menyumbang keahlian khusus yang berbeda mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasi. Sekretaris ditugaskan oleh profesional untuk melaksanakan berbagai seperti mengenai korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan kita masuk ke poin E, yaitu kantor virtual. Nah, kantor virtual adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tanpa seseorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah, kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual yang memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dalam lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet lainnya. Poin F yaitu pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Nah, teknologi informasi semakin banyak peran yang signifikan dalam manajemen perkantoran saat ini. Hal ini ditandai semakin mudahnya akses informasi dari satu titik ke titik lain. Tentu saja teknologi informasi tidak akan sedemikian besar berkontribusi bagi perkembangan manajemen pemerintah jika peran sumber daya manusia tidak dioptimalkan. Penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari perangkat komputer. Manajemen teknologi komunikasi sejak 90-an, perangkat komputer telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oke, langsung saja kita masuk ke poin G, yaitu aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Pengertian teknologi informasi yang mudah dipahami adalah perolehan, pemrosesan, penyimpangan, dan penyebaran informasi yang baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan dan komunikasi jarak jauh. Kantor adalah tempat dan proses penanganan informasi. Pekerjaan kantor adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penanganan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dari kantor instansi yang bersangkutan dengan, di sini ada 3, yaitu komponen utama teknologi informasi. Yang pertama, komputer, yakni mesin elektronik yang mampu untuk membuat kalkulasi dengan kapasitas yang besar dan sangat cepat. Yang kedua, mikroelektronik, yaitu rancangan bangunan atau desain, penerapan, dan produksi dari peralatan elektronik yang berukuran sangat kecil, terdiri atas komponen-komponen yang rumit. Dan yang ketiga, telekomunikasi adalah transmisi informasi melalui kabel atau gelombang radio. Oke, mungkin itu saja materi singkat yang saya bawakan pada hari ini.
Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya cuma manusia biasa yang tak luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.